Ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 Alan Turing dalam rangka memenuhi tugas arsitektur berbasis layanan, yaitu membuat salah satu contoh sistem. Kelompok kami akan mengambil salah satu contoh sistem informasi perpustakaan. Saya Christian. Saya Nur Chandrani. Saya Alvita Budianti. Saya Anissa Nakia Sakila. Saya Andi Islamai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arnovianto. Oke, kita langsung masuk ke bagian apa sih sistem perpustakaan dan bagaimana keadaan teknologi informasi saat ini. Sistem perpustakaan sangat diperlukan untuk mengelola informasi yang ada pada bidang perpustakaan dan kearsipan. Perkembangan perpustakaan di era saat ini dapat dilihat dari tingkat penerapan teknologi informasi guna menunjang kegiatan sirkulasi. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi membuat manusia berpikir untuk dapat bekerja lebih efektif dan efisien, sehingga lebih menghemat biaya dan waktu. Dengan adanya sistem perpustakaan ini akan memudahkan para pengolahan data keanggotaan, sirkulasi, dan cataloging. Sistem yang dihasilkan dari kasus ini memiliki unggulan pemanfaatan dalam aplikasi peminjaman, pengembalian, keanggotaan, dan cataloging yang shareable melalui internet, sehingga aplikasi itu dapat digunakan bersama-sama dalam satu kampus. Berikut ini adalah contoh proses dari peminjamannya hingga sampai ke pengembalian, yaitu ada kelas-kelasnya, ada pembagian kelasnya. Pembagian kelasnya ada mahasiswa, ada anggota, ada kelas buku, ada kelas peminjaman, ada kelas petugas perpustakaan, dan kelas denda. Di kelas mahasiswa terdapat atributnya, yaitu NIM, NEM, kelas, dan jurusan. Begitu juga dengan kelas anggota, terdapat atribut ID, nama, kelas, serta jurusan. Di atribut buku, di kelas buku terdapat atribut kode buku, judul buku, pengarang, dan penerbit. Dalam kelas peminjaman terdapat NPM, tanggal pinjam, buku, dan tanggal kembali. Pada kelas petugas perpustakaan terdapat kode dan nama petugasnya. Pada kelas denda terdapat NPM, kode buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Nah, pada proses peminjamannya tersebut, di kelas mahasiswa akan datang ke perpustakaan untuk mendaftar sebagai anggota perpustakaan tersebut. Kemudian, mahasiswa yang telah menjadi anggota akan meminjam buku. Dengan meminjam buku, yang harus dilakukan yaitu input data buku atau update-nya atau delete data buku tersebut. Setelah input buku jika ingin meminjam dan update buku untuk apa yang mau dipinjam dan delete buku jika sudah dapat meminjam buku tersebut agar terupdate data buku tersebut kalau sudah dipinjam. Dan pada peminjaman itu menginput transaksi. Yang menginput transaksi petugas perpustakaan tersebut menginput data dan update data anggota mahasiswa yang meminjam buku. Jika mahasiswa telat mengembalikan buku dengan tanggal yang telah ditentukan, maka akan dikenakan denda, yaitu di dalam denda ini akan diinput denda anggota dan update denda anggota. Pada kandidat entitas service di sini, maksud dari entitas di sini adalah kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Jadi maksudnya di sini udah diidentifikasikan. Di sini diidentifikasikan mahasiswa, anggota, buku, peminjaman, tugas perpustakaan, dan denda. Nah, dimaksudkan untuk apa? Anggota mahasiswa di sini dan anggota di sini dimaksudkan untuk sebagai identitas dari si peminjam buku tersebut, dan buku di sini untuk identitas buku yang dipinjam. Lalu untuk peminjaman, identitas
waktu peminjaman dan jangka waktu peminjamannya tersebut. Pengembaliannya, jangka pengembaliannya, dan petugas perpustakaan sebagai identitas petugas perpustakaan, begitu juga dengan denda. Next. Di sini ada proses yang terjadi pada sistem perpustakaan. Proses yang terjadi di sini ada input, proses, dan output. Inputnya di sini ada pengisian form peminjaman oleh user. Jadi sebelum melakukan peminjaman, diusahakan user itu untuk mengisi formulir. Mengisi formulir agar perpustakaan dapat mengetahui buku apa yang mau dicari nanti. Data koleksi, jadi si perpustakawan di sini ya, biar tahu di mana data koleksi tersebut tuh ada atau enggak gitu. Kartu anggotanya, kartu keanggotaan tadi yang udah diidentifikasikan di mahasiswa dan anggota. Begitu juga dengan buku. Ya, bagian proses bisa dijelaskan dengan teman saya. Selanjutnya di bagian proses, pustakawan menerima request dari user, kemudian pustakawan memeriksa ketersediaan koleksi. Jika tersedia, pustakawan menginformasikan ke user dan membantu menelusuri ke koleksi. Kemudian pustakawan meminta kartu anggota kepada user. Namun ketika ketersediaan koleksi tidak tersedia, pustakawan menginformasikan bahwa tidak tersedia. Selanjutnya pada output, terdapat request, kartu anggota, dan data anggota. Next. Oke, sekarang masuk ke dalam service composition. Service composition ini dijelaskan untuk layanan yang dikumpulkan menjadi satu, supaya tugas ataupun proses bisnis tertentu dapat lebih fleksibel. Di sini terdapat proses pertama di dalam service composition dengan judul sistem peminjaman buku perpustakaan terintegrasi. Jadi terdapat dua buah initiator atau sebuah kelas, yaitu user dan pustakawan, yang memiliki masing-masing akses dan tugasnya dalam service composition ini. User melakukan registrasi. Setelah registrasi terlaksana, maka user akan memintakan request terhadap si pustakawan ini untuk koleksi buku. Setelah ditemukan koleksi buku, maka si user ini akan menanyakan kembali kepada pustakawan, kemudian pustakawan akan merilis riwayat peminjaman yang pernah dipinjam oleh si user terhadap buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut. Kemudian pustakawan akan mengeluarkan kepada si user ini data anggota dan berapa lama batas peminjaman yang diberikan. Next. Kemudian apa saja sih kebutuhan proses dalam sistem ini? Terdapat 5 kebutuhan proses yang terdapat pada sistem ini. Yang pertama ada pengisian form peminjaman yang mesti diisi oleh si user itu sendiri dan masuk ke dalam kandidat service pengisian data. Yang kedua adalah pemeriksaan ketersediaan koleksi oleh si pustakawan dan masuk ke dalam kandidat service pemeriksaan. Yang ketiga adalah penginformasian ketersediaan koleksi oleh pustakawan yang masuk ke dalam service penginformasian. Yang keempat adalah penelusuran
penelusuran yang masuk ke dalam servis perbantuan user. Dan yang terakhir adalah penginputan data peminjaman yang masuk ke dalam kandidat servis penginputan data. Next. Utility service. Fungsi pengisian form peminjaman pada sistem perpustakawan berbasis web. Di sini dimaksudkan agar perpustakawan lebih mudah mengenali buku apa yang dibutuhkan oleh user dan memudahkan perpustakawan dalam pencarian buku. Yang dimaksud user, hal ini termasuk dalam utility service karena perpustakawan tidak akan memberikan pelayanan jika user tidak mengisi form peminjaman tersebut, dikarenakan perpustakawan tidak mengetahui apa yang dibutuhkan user tersebut. Dari hasil survei kami mendapatkan data bahwa pada sistem ini kami memiliki kelebihan di mana peminjaman ini lebih terorganisir karena ada beberapa proses untuk peminjaman tersebut, seperti pengisian form peminjaman, sehingga buku yang masuk atau dipinjam dan buku yang keluar atau dibalikan itu ketahuan. Jelas berapa lama waktu peminjamannya, siapa yang meminjam. Dan update-nya juga sangat bagus karena di sini ada pengisian kesediaan koleksi. Sehingga kami mengupdate buku terus, mengetahui buku update terbaru. Apa saja yang update pada hari ini, minggu ini. Kami akan memperbarui perpustakaan tersebut. Untuk kekurangannya, kami tidak menyediakan e-book atau elektronik buku. Sehingga kalau ingin meminjam bisa lewat aplikasi, kemudian datang ke perpustakaan tersebut. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.